AC Milan incar bek Sassuolo. AC Milan tidak buru-buru membeli bek di Januari, dan justru disitulah peluang cerdas ini terbuka. Ketika banyak klub panik mencari solusi instan, Milan memilih menahan langkah, bukan karena tak punya target, tapi karena mereka sudah mengarahkan radar ke opsi yang lebih strategis dan berjangka panjang. Saat ini peluang Milan merekrut bek secara permanen di bursa Januari semakin kecil. Nama seperti Axel Disasi dan Niklas Sule memang masuk radar, namun keduanya lebih terlihat sebagai solusi jangka pendek, bukan fondasi masa depan lini belakang Rossoneri. Di sisi lain, Milan mulai melirik jalur berbeda, jalur yang lebih sabar, tapi berpotensi jauh lebih menguntungkan. Dari Sassuolo, ada dua nama yang muncul, Jay Ijes dan Tarik Muhamerovic. Sassuolo memang tak ingin kehilangan keduanya di Januari. Mereka masih dibutuhkan untuk perjuangan bertahan di Serie A. Namun situasi bisa berubah di musim panas. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, secara terbuka mengakui bahwa menjual pemain muda ke klub besar adalah bagian dari filosofi dan rencana klub. Muharemovic disebut sebagai pemain dengan prospek besar, sementara Ijes juga menarik perhatian karena konsistensi dan kematangannya. Bagi Milan, ini berarti satu hal, waktu berpihak pada mereka. Masalah Milan bukan sekedar menutup lubang di lini belakang, tapi memastikan siapa yang layak menjadi pilar jangka panjang. Menunda langkah di Januari bisa menjadi solusi tersembunyi, karena di musim panas, Milan berpeluang mendapatkan bek muda, berkembang, dan sesuai dengan proyek besar Rossoneri. Penolakan Gabriel Jesus. Nama besar ditawarkan ke AC Milan. Gabriel Jesus tersedia di bursa Januari, namun jawabannya bukan antusiasme, melainkan penolakan dingin. Ini bukan soal kualitas, ini soal kepercayaan. Milan memilih berkata tidak pada Gabriel Jesus, meski ada ruang gaji dan peluang negosiasi. Keputusan ini menegaskan satu hal, Rossoneri tak mau berjudi dengan fisik pemain. Massimiliano Allegri sejak awal musim menginginkan striker yang kuat secara fisik, karena itu Niklas Füllkrug dipercepat ke Milan. Di sisi lain, lini depan masih bermasalah. Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez, dua investasi mahal dalam 12 bulan terakhir, gagal memberi dampak yang konsisten. Gol minim, tekanan meningkat, dan opsi sejati di depan belum meyakinkan. Menurut Tuttosport via Milan News, Gabriel Jesus memang ditawarkan ke Milan. Gajinya bisa disesuaikan, namun kekhawatiran utama ada pada kondisi fisik. Jesus baru kembali dari cedera, dan beberapa tahun terakhir karirnya terus terganggu oleh masalah kebugaran. Bagi Milan, ini resiko yang besar untuk Januari. Untuk saat ini, Milan memilih stabilitas daripada nama besar. Pintu belum tertutup selamanya, tapi keputusannya jelas. Prioritas Allegri adalah striker yang siap tempur, bukan sekedar reputasi. Bursa masih panjang dan Milan menunggu solusi yang benar-benar aman. Opsi bek tengah AC Milan. AC Milan akhirnya menutup satu pintu, dan keputusan itu langsung mempersempit semua opsi di lini belakang. Penolakan terhadap Thiago Silva bukan sekedar usia atau nostalgia. Ini sinyal jelas, Milan hanya bergerak di jalur yang sangat ketat pada Januari ini. Beberapa bek tengah memang sedang dipertimbangkan, tapi situasinya tidak sederhana. Conny De Winter belum memberi jaminan untuk dipercaya sebagai pelapis utama, dan itu membuat Milan wajib mendatangkan satu bek tengah tambahan.
Masalahnya setelah belanja besar di musim panas, Redbird tidak ingin membuka dompet lagi. Januari ini ditetapkan sebagai bursa pinjaman. Bisa ada opsi beli, tapi tidak ada kewajiban. Semua evaluasi serius baru dilakukan di musim panas. Dengan batasan ini, daftar kandidat langsung menyusut. Mario Gila dinilai sebagai opsi ideal, namun hampir mustahil didapat pada musim dingin. Arnau Martinez menarik secara profil, tapi bandrol 14 juta euro dianggap terlalu tinggi untuk kondisi saat ini. Nama lain seperti Tarik Muharemovic dan Jai Ijes lebih condong ke skenario musim panas. Sassuolo enggan melepas mereka sekarang, kecuali ada tawaran yang benar-benar menggoda. Alhasil, Milan mengerucut pada dua nama paling realistis. Axel Disasi bisa tersedia dengan skema pinjaman, sementara Niklas Sule punya kontrak yang habis di musim panas. Gaji dan struktur finansial memang jadi pertimbangan, tapi dari semua opsi yang ada merekalah yang paling masuk akal. Januari bukan soal ideal, melainkan soal siapa yang bisa datang tanpa melanggar batas yang sudah ditetapkan. Dan untuk Milan, pilihan itu kini semakin jelas. Proses Milan Chelsea bisa terbentuk lagi. Proses Milan Chelsea belum benar-benar putus, dan Januari ini jalurnya kembali terbuka lebar. Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek. Bukan kebetulan jika Milan berkali-kali mengambil solusi dari Stamford Bridge. Pola yang sama kini berpotensi terulang, dengan satu nama yang terus muncul di meja Rossoneri, Axel Disasi. Dalam beberapa musim terakhir Milan terbukti nyaman bernegosiasi dengan Chelsea. Ketika kebutuhan mendesak muncul, arah transfer sering mengarah ke London. Situasi ini kembali terjadi setelah rencana mendatangkan Thiago Silva secara gratis gagal terwujud. Silva memilih FC Porto, sementara Milan kehilangan opsi berpengalaman di lini belakang. Celah itu langsung membuka pencarian alternatif. Menurut La Gazzetta dello Sport, Axel Disasi kembali ditawarkan ke Milan untuk bursa transfer Januari 2026. Perwakilan Disasi menilai peluang Milan sangat besar. Chelsea disebut tidak lagi bersikap kaku. Opsi pinjaman tersedia, bahkan penjualan permanen dengan harga terjangkau mulai dibicarakan. Bagi Milan, ini skenario ideal, memperkuat pertahanan tanpa memberi beban neraca keuangan. Jurnalis Italia Matteo Moretto menegaskan, di setiap jendela transfer, nama Disasi selalu muncul untuk Serie A. Dan Milan selalu ada di barisan terdepan peminatnya. Masalah Milan jelas, lini belakang butuh tenaga siap pakai, cepat dan fisikal. Solusi yang ditawarkan juga jelas, bek Premier League yang tersedia dengan formula murah dan fleksibel. Poros Milan Chelsea sekali lagi menunjukkan fungsinya.